sallallahu alaihi wasallam. Malam itu begitu sunyi. Langkah kaki Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq begitu hati-hati menyusuri jalanan berbatu di luar kota Makkah. Mereka meninggalkan rumah Abu Bakar melalui pintu belakang agar tidak menarik perhatian. Angin malam berembus lembut, tetapi ketegangan tetap menyelimuti hati mereka. Mereka tahu, satu kesalahan saja bisa berarti kematian. Di balik kegelapan, di kejauhan, lampu-lampu dari rumah-rumah Quraisy masih menyala, dan di antara mereka ada sekumpulan lelaki yang bersiap memburu Rasulullah. Sayembara telah diumumkan, 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Abu Bakar menoleh ke belakang dengan was-was. "Wahai Rasulullah, mereka akan segera menyadari bahwa kita telah pergi," bisiknya dengan cemas. Rasulullah tersenyum dengan penuh ketenangan. "Jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kita." Mereka berjalan menuju arah selatan, bukan ke utara seperti yang diduga oleh kaum Quraisy. Pilihan ini bukan tanpa alasan, karena mereka ingin mengecoh para pengejar dan mengambil jalur yang tidak lazim. Setelah beberapa jam perjalanan melewati jalan yang berbatu dan menanjak, mereka akhirnya tiba di Gunung Sur, tempat persembunyian yang telah mereka pilih sebelumnya. Setibanya di kaki gunung, Abu Bakar memandang ke atas. Gunung Sur menjulang tinggi dengan jalan yang terjal dan sulit dilalui. Napasnya tersengal, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. "Wahai Rasulullah, biarkan aku yang naik lebih dahulu. Aku harus memastikan tempat itu aman," kata Abu Bakar dengan penuh kesungguhan. Rasulullah mengangguk setuju. Dengan penuh kehati-hatian, Abu Bakar mendaki lebih dulu, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Setibanya di mulut gua, ia masuk ke dalam dan mendapati banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Tanpa ragu, ia menyobek kainnya dan menyumpal lubang-lubang itu satu persatu, tetapi 2 lubang masih tersisa tanpa penutup. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar duduk dan menutupinya dengan kakinya sendiri. Ia tahu mungkin ada bahaya di dalamnya, tetapi ia tidak peduli. Yang penting Rasulullah harus aman. "Wahai Rasulullah, masuklah. Tempat ini sudah aman," kata Abu Bakar. Rasulullah masuk dan segera berbaring di pangkuan sahabat setianya. Malam itu begitu panjang, tubuh Rasulullah yang lelah segera terlelap. Namun tak lama kemudian, sesuatu dari dalam lubang menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit dengan sekuat tenaga agar tidak membangunkan Rasulullah. Air matanya jatuh tanpa suara, menetes ke pipi Rasulullah yang sedang tidur. Rasulullah terbangun dan melihat wajah Abu Bakar yang menahan kesakitan. "Apa yang terjadi, wahai sahabatku?" tanya beliau penuh khawatir. "Tidak apa-apa, wahai Rasulullah," jawab Abu Bakar dengan suara gemetar. Rasulullah melihat luka di kaki sahabatnya itu. Lalu dengan penuh kasih sayang, beliau meludahi bagian yang sakit dan mengusapnya. Seketika, rasa sakit itu pun hilang. Air mata Abu Bakar bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena haru. "Aku rela mengorbankan apapun demi engkau, wahai Rasulullah," bisiknya. Di dalam gelapnya Gua Sur mereka menetap selama 3 hari. Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiam diri dengan penuh kewaspadaan. Hanya suara angin yang berdesir di luar membisikkan ancaman kaum Quraisy yang masih mencari mereka dengan penuh amarah. Malam-malam di dalam gua itu bukanlah malam yang tenang. Setiap detik terasa begitu panjang, seolah-olah waktu berjalan begitu lambat. Namun mereka tidak sendiri. Ada tangan-tangan setia yang dengan penuh keberanian membantu mereka dalam persembunyian ini. Setiap malam, dalam kegelapan yang pekat, Abdullah bin Abu Bakar, putra Abu Bakar, datang dengan langkah hati-hati. Wajahnya selalu tegang, namun penuh dengan tekad. "Wahai ayah, wahai Rasulullah," mereka semakin panik. Mereka menyebarkan mata-mata ke seluruh penjuru Makkah. "Hadiah 100 unta membuat banyak orang tergoda untuk mencarimu," bisiknya dengan suara tertahan. Rasulullah mengangguk tenang, sementara Abu Bakar menatap putranya dengan bangga. "Kau telah melakukan tugasmu dengan sangat baik, wahai Abdullah. Jangan sampai mereka curiga padamu," pesan Abu Bakar dengan lembut. Setiap pagi sebelum fajar, Abdullah akan kembali ke Makkah, seolah-olah ia tidak melakukan apapun semalaman. Ia berbaur dengan orang-orang Quraisy,
berpura-pura menjalani aktivitasnya seperti biasa agar tidak dicurigai. Di siang hari, seorang budak setia, Amir bin Fuhairah, menggiring kambing-kambingnya di sekitar gua. Bukan hanya untuk memberikan susu segar kepada Rasulullah dan Abu Bakar, tetapi juga untuk menghilangkan jejak kaki Abdullah. Dengan penuh kehati-hatian, Amir menggiring ternaknya melintasi jalan yang telah dilalui Abdullah. Setiap langkah kaki kambing-kambing itu menutupi jejak yang bisa membawa bahaya. Semoga Allah memberkatimu, wahai Amir. Kau telah melindungi Rasulullah dengan cara yang luar biasa, ucap Abu Bakar dengan rasa syukur. Amir hanya tersenyum. Tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada melayani Rasulullah dan agama Allah, katanya dengan penuh ketulusan. Sementara itu, kota Makkah dipenuhi kegelisahan yang luar biasa. Para pemimpin Quraisy bangun dengan amarah yang membakar dada mereka. Muhammad telah hilang. Mereka telah menyusun rencana matang untuk membunuhnya pada malam sebelumnya. Tetapi kini, tempat tidurnya hanya berisi Ali bin Abi Thalib yang tertidur dengan selimut hijau Rasulullah. Amarah dan kekecewaan memuncak. "Di mana Muhammad?" bentak Abu Jahal dengan suara menggelegar. Ali bin Abi Thalib yang masih muda namun penuh keberanian hanya menatap mereka dengan tenang. "Aku tidak tahu," jawabnya. Suaranya tetap teguh meskipun tubuhnya sudah mulai terasa nyeri karena pukulan yang diterimanya. Mereka menyeret Ali ke Ka'bah, berharap pemuda itu akan berbicara. Namun Ali tetap diam. Ia menahan segala bentuk siksaan dengan kesabaran luar biasa. Para pemimpin Quraisy mulai panik. Ini adalah kegagalan yang tidak bisa mereka terima. Tak puas dengan Ali, mereka segera menuju rumah Abu Bakar. Jika Muhammad tidak ada di sana, maka Abu Bakar pasti tahu kemana ia pergi. Di rumah Abu Bakar, suasana mencekam ketika para pemimpin Quraisy tiba. Abu Bakar tidak terlihat dimanapun. Hanya Asma binti Abu Bakar yang berdiri di depan pintu, seorang wanita muda yang memiliki keberanian seperti ayahnya. "Di mana ayahmu, wahai Asma?" bentak Abu Jahal, matanya menyala penuh kebencian. Asma menatapnya dengan tegar. "Aku tidak tahu kemana beliau pergi," jawabnya mantap. Abu Jahal semakin murka. Ia tahu bahwa wanita ini tidak akan mudah menyerah. Tanpa berpikir panjang, dengan tangan penuh amarah, ia menampar wajah Asma dengan keras. Plak! Suara tamparan itu menggema di ruangan. Kepala Asma terhuyung ke samping dan rasa perih langsung menjalar ke pipinya. Tamparan itu begitu kuat hingga anting-anting yang ia kenakan terlepas dan jatuh ke tanah. Namun Asma tetap berdiri dengan kepala tegak. Matanya tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Ia tidak menangis, tidak juga mengeluh. Dengan penuh kebanggaan, ia menatap Abu Jahal dan berkata, "Engkau boleh menamparku, tetapi aku tidak akan memberitahumu apapun." Para pemimpin Quraisy akhirnya pergi dengan kemarahan yang semakin membuncah. Mereka gagal mendapatkan informasi apapun. Kepergian Rasulullah telah menjadi pukulan telak bagi mereka. Di sisi lain, Asma meraba pipinya yang masih terasa panas akibat tamparan tersebut. Namun di dalam hatinya, ia tersenyum bangga. Ia telah menjaga rahasia Rasulullah dan ayahnya dengan teguh. Keteguhan Ali bin Abi Thalib dan Asma binti Abu Bakar hari itu menjadi bukti bahwa iman tidak mudah digoyahkan oleh ancaman dan kekerasan. Mereka telah menanamkan teladan keberanian yang akan dikenang oleh seluruh umat Islam sepanjang masa. Abu Jahal menggeram marah. "Muhammad tidak bisa pergi jauh. Pasti ada seseorang yang tahu keberadaannya," teriaknya dengan mata penuh kebencian. Sayembara pun diumumkan, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Muhammad, hidup atau mati. Dengan hadiah sebesar itu banyak pemburu tergiur. Mereka mulai menyebar ke berbagai penjuru Makkah, mencari jejak Rasulullah. Akhirnya beberapa dari mereka sampai di kaki Gunung Sur. Di dalam gua, Abu Bakar yang sudah kelelahan tiba-tiba mendengar langkah kaki dari luar. Wajahnya pucat, tubuhnya menegang. Rasulullah tetap tenang. "Wahai Rasulullah, mereka di luar. Jika mereka menunduk sedikit saja, mereka akan melihat kita," bisik Abu Bakar dengan penuh kegelisahan. Namun Rasulullah tetap tersenyum tenang. Beliau memegang tangan Abu Bakar dan berkata dengan lembut, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang yang bersama mereka ada Allah sebagai yang ketiga?" Hadits riwayat Bukhari, Muslim.
Hati Abu Bakar yang gelisah mendadak menjadi tenang. Ia tahu pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman. Di luar gua, para pengejar melihat jejak menuju gua. Mereka mulai mencurigai bahwa mungkin Rasulullah bersembunyi di dalamnya. "Sebaiknya kita periksa ke dalam gua," ujar salah seorang dari mereka. Namun yang lain melihat sesuatu yang membuatnya ragu. Di mulut gua ada sarang laba-laba yang tampak sudah lama tidak tersentuh. Beberapa burung merpati juga bertengger dengan damai di sekitar gua. Tidak mungkin ada orang di dalam. Jika Muhammad ada di sini, pasti jaring laba-laba ini sudah robek dan burung-burung ini pasti sudah terbang, kata salah seorang dari mereka. Akhirnya mereka pergi meninggalkan gua tanpa memeriksanya lebih lanjut. Abu Bakar menarik napas lega setelah mendengar suara langkah kaki mereka menjauh. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Lihatlah wahai Abu Bakar, Allah telah menjaga kita." Setelah 3 hari di dalam gua, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Abu Bakar yang setiap malam datang membawa berita memastikan bahwa situasi sudah lebih tenang. Amir bin Fuhairah juga telah menyiapkan unta yang akan membawa mereka pergi. Malam itu, dengan hati penuh syukur dan keyakinan, Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan Gua Sur, melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan iman, keteguhan, dan bukti bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman. Madinah kini menanti kedatangan Sang Nabi dan cahaya Islam akan segera menyinari seluruh penjuru dunia. Malam itu sunyi, hanya suara angin gurun yang sesekali berdesir melewati bebatuan. Setelah 3 malam bersembunyi di Gua Sur, kini saatnya bagi Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Pencarian dari kaum Quraisy sudah mulai mereda, tetapi bahaya masih mengintai di setiap sudut. Abdullah bin Uraiqith, seorang penunjuk jalan yang masih dalam keadaan kafir, tetapi dapat dipercaya, telah tiba tepat waktu dengan 2 ekor unta yang sudah disiapkan. Abu Bakar melihat sekeliling dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada mata-mata Quraisy yang mengikuti mereka. "Asma, apakah makanan sudah siap?" tanya Abu Bakar kepada putrinya, Asma binti Abu Bakar, yang telah menyiapkan perbekalan untuk perjalanan yang panjang ini. Asma tersenyum tipis, meskipun hatinya berat. Dengan tangan lembutnya, ia menyerahkan 2 kantong makanan yang telah diikat dengan ikat pinggangnya sendiri. Karena tidak memiliki tali tambahan, ia merobek kain ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu untuk mengikat perbekalan, dan satu lagi untuk tetap ia kenakan. "Wahai ayah, wahai Rasulullah, semoga Allah melindungi perjalanan kalian," ucap Asma dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca, menyadari bahwa ia mungkin tidak akan melihat ayahnya dalam waktu lama. Rasulullah tersenyum penuh kasih sayang dan menatapnya dengan lembut. "Wahai Asma, Allah akan menjagamu dan keluargamu. Ketabahanmu adalah bagian dari kemenangan Islam," ucap beliau dengan suara menenangkan. Asma mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Keberanian perempuan muda itu akan dikenang selamanya. Dan karena tindakannya yang luar biasa, kelak ia dikenal sebagai Zatun Nitokoin, wanita pemilik 2 ikat pinggang. Setelah perbekalan siap, Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah bin Uraiqith mulai bergerak meninggalkan Gua Sur. Langkah-langkah kaki unta mereka hampir tak bersuara di atas pasir yang dingin. Mereka tidak mengambil rute biasa ke Madinah. Jika mengikuti jalur utama, kaum Quraisy pasti akan segera menyusul. Maka mereka memilih jalur yang lebih jauh dan berliku. Mereka berjalan ke arah selatan terlebih dahulu, menjauh dari Madinah, kemudian berbelok ke barat mendekati pantai Laut Merah, sebelum akhirnya berbelok kembali ke utara menuju Madinah. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Matahari gurun begitu menyengat di siang hari, sementara malam membawa angin dingin yang menusuk tulang. Namun tidak ada keluhan yang keluar dari bibir Rasulullah maupun Abu Bakar. Mereka terus berjalan berpegang teguh pada janji Allah. Di tengah perjalanan, Abu Bakar sesekali menoleh ke belakang. Wajahnya dipenuhi kecemasan. "Ya Rasulullah, aku khawatir jika mereka mengejar kita," ujarnya dengan suara pelan. Rasulullah tersenyum tenang. "Jangan khawatir, wahai Abu Bakar.
Allah bersama kita. Ketika mereka hampir mencapai daerah yang lebih aman, tiba-tiba debu berhamburan dari kejauhan. Abu Bakar segera menyadari apa yang terjadi. "Ya Rasulullah, ada seseorang yang mengejar kita," seru Abu Bakar dengan penuh kekhawatiran. Rasulullah tetap tenang. Sosok penunggang kuda yang mendekat adalah Suraqah bin Malik, seorang pemimpin suku yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Quraisy, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah, hidup atau mati. Suraqah memacu kudanya dengan cepat. Kecepatan kuda itu membuatnya semakin mendekati Rasulullah. Abu Bakar semakin cemas, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Ya Rasulullah, kita harus mempercepat langkah," ujar Abu Bakar. Namun Rasulullah hanya menatap ke depan dan berdoa kepada Allah. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi. Saat Suraqah semakin dekat, kudanya tersandung dan jatuh ke tanah. Pasir menyembur ke udara dan Suraqah hampir terlempar dari pelana. Dengan marah, ia bangkit dan kembali menaiki kudanya. Ia memacu kudanya lagi, kali ini lebih cepat. Namun sebelum ia dapat mencapai Rasulullah, kaki kudanya kembali terperosok ke dalam pasir yang lembut. Suraqah mulai merasa ada kekuatan yang menghalangi jalannya. "Ada apa ini?" gumamnya dalam hati. Ia mencoba sekali lagi. Namun kali ini, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, kedua kaki kudanya terperosok lebih dalam ke dalam pasir. Ia panik. Ia tahu ini bukan kejadian biasa. Dalam keadaan takut dan penuh kebingungan, ia berteriak, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku tahu engkau dilindungi oleh kekuatan yang tidak bisa kulawan." Suraqah turun dari kudanya dan berjalan dengan hati-hati ke arah Rasulullah. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Wahai Muhammad, aku mohon ampun. Aku bersumpah tidak akan menyakitimu. Tolong doakan agar aku bisa keluar dari pasir ini." Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, dan seketika kaki kuda Suraqah terlepas dari perangkap pasir itu. Dengan hati penuh ketakjuban, Suraqah berkata, "Wahai Muhammad, aku tahu engkau adalah seorang nabi. Aku berjanji tidak akan memberitahu Quraisy tentang keberadaanmu." Rasulullah tersenyum. "Pergilah, wahai Suraqah, dan di masa depan engkau akan mengenakan gelang kebesaran Kisra." Suraqah terdiam. Bagaimana mungkin seorang pelarian seperti Muhammad bisa meramalkan bahwa ia akan mengenakan gelang Kisra, penguasa Persia yang begitu besar? Namun ia menyimpan kata-kata itu di dalam hatinya. Setelah kejadian itu, perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar semakin lancar. Meskipun bahaya masih mengintai, Allah senantiasa menjaga mereka. Di setiap perhentian, mereka bertemu dengan orang-orang yang mulai mendengar tentang Islam. Beberapa dari mereka mulai tertarik, sementara yang lain masih ragu. Namun setiap langkah yang mereka ambil membawa Islam semakin dekat dengan kemenangan. Abu Bakar selalu memperhatikan Rasulullah di sepanjang perjalanan. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi kekasih Allah ini. Kadang-kadang, ia berjalan di depan Rasulullah, kemudian pindah ke belakang, ke samping, dan kembali lagi ke depan. Melihat hal itu, Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab dengan suara penuh cinta dan pengorbanan, "Ya Rasulullah, aku takut ada bahaya di depan, maka aku berjalan di sana. Kemudian aku takut bahaya ada di belakang, maka aku berpindah ke belakang. Lalu aku khawatir bahaya datang dari samping, maka aku pun menjaga dari sana." Rasulullah memandang Abu Bakar dengan penuh kasih sayang. "Wahai Abu Bakar, sungguh besar cintamu kepadaku. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Air mata Abu Bakar berlinang. Ia tidak peduli pada bahaya selama Rasulullah selamat. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan kelelahan, bahaya, dan pengorbanan, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tiba di Quba pada hari Senin, 8 Rabiul Awal di tahun 14 Kenabian atau tahun pertama Hijriah. Udara pagi menyambut mereka dengan kelembutan, dan penduduk Quba yang telah mendengar kabar kedatangan Rasulullah segera berkumpul dengan penuh harap dan kebahagiaan. Matahari mulai merangkak naik, memancarkan cahayanya yang hangat di atas rumah-rumah sederhana di desa kecil itu. Wajah-wajah penuh harapan menyambut Rasulullah dengan penuh kegembiraan. Orang-orang berlarian memberitahu keluarga dan kerabat mereka bahwa utusan Allah telah tiba.
Seorang anak kecil berlari-lari ke arah ibunya sambil berseru dengan napas tersengal-sengal. "Ibu, Rasulullah telah tiba. Aku melihatnya bersama Abu Bakar." Sang ibu segera menjemput putranya dan menuju tempat berkumpulnya orang-orang. Semua mata tertuju pada dua orang yang datang dengan wajah bercahaya, tetapi ada satu perbedaan yang membuat sebagian penduduk bingung. Mereka belum pernah bertemu Rasulullah sebelumnya, dan karena itu mereka tidak dapat membedakan antara beliau dan Abu Bakar. Namun ketika Abu Bakar berdiri untuk melindungi Rasulullah dari terik matahari dengan kainnya, mereka segera memahami bahwa orang yang duduk dengan penuh ketenangan dan cahaya di wajahnya adalah Rasulullah. Seorang lelaki tua dari Bani Amr bin Auf maju ke depan, air matanya menetes karena kebahagiaan. Dengan suara bergetar ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah lama menanti hari ini. Kami telah berdoa kepada Allah agar engkau sampai dengan selamat. Sekarang kami siap memberikan segala yang kami miliki untuk mendukungmu." Rasulullah tersenyum lembut dan menjawab dengan penuh kasih, "Semoga Allah memberkahi kalian dan rumah kalian. Aku datang bukan untuk mengambil apapun dari kalian, melainkan membawa cahaya dan rahmat dari Allah." Air mata haru menyelimuti penduduk Kuba. Mereka menyadari bahwa sosok yang berdiri di hadapan mereka bukanlah sekadar pemimpin, tetapi seorang nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Selama 4 hari di Kuba, Rasulullah tidak hanya beristirahat, tetapi juga segera membangun pondasi pertama bagi peradaban Islam di tanah Madinah, Masjid Kuba. Ketika Rasulullah melihat tanah yang kosong, beliau menunjuk ke arah itu dan berkata kepada para sahabat, "Di sini kita akan membangun rumah Allah, tempat kita bersujud dan memujinya." Mata para sahabat berbinar penuh semangat. Mereka segera mengambil alat-alat sederhana dan mulai menggali tanah, menata batu-batu, serta mengangkat kayu dengan tangan mereka sendiri. Rasulullah turun langsung ke dalam kerja keras itu. Dengan tangan beliau sendiri, beliau mengangkat batu-batu dan meletakkannya pada posisi yang tepat. Abu Bakar berkata dengan lembut, "Ya Rasulullah, istirahatlah sebentar, biarkan kami yang mengerjakannya." Namun Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Aku ingin menjadi bagian dari rumah Allah ini, sebagaimana kalian semua." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang baru saja tiba dari Mekah setelah menyelesaikan tugasnya pun, langsung bergabung dalam pembangunan masjid itu. Wajahnya penuh peluh, tetapi hatinya penuh kebahagiaan, karena bisa kembali bersama Rasulullah. Saat itu seorang anak kecil dari kaum Ansyar bertanya dengan polos, "Wahai Rasulullah, apakah Allah melihat kita saat kita membangun masjid ini?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Allah melihat setiap niat dan amal hambanya. Bahkan batu terkecil yang kalian letakkan di sini akan menjadi saksi kebaikan kalian pada hari kiamat." Air mata kebahagiaan mengalir dari wajah penduduk Kuba. Mereka bekerja lebih semangat lagi. Setiap batu yang mereka angkat, setiap debu yang menyelimuti pakaian mereka, semuanya menjadi bagian dari sejarah Islam yang agung. Dalam waktu 4 hari, Masjid Kuba akhirnya berdiri kokoh. Itu adalah masjid pertama yang dibangun dalam Islam, dan Rasulullah sendiri mengimami sholat di sana. Allah mengabadikan keberkahan masjid ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 108. Setelah 4 hari penuh berkah di Kuba, pada hari Jumat Rasulullah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Ketika rombongan berangkat, Bani Najjar, keluarga dari ibu Rasulullah, datang dengan pasukan kehormatan. Mereka membawa pedang-pedang mereka sebagai simbol perlindungan dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau sekarang bersama keluargamu. Kami akan mengawalmu sampai Madinah." Di tengah perjalanan mereka tiba di daerah Bani Salim bin Auf, tepat sebelum masuk ke Madinah. Hari itu adalah hari Jumat, dan saat waktu sholat Jumat tiba, Rasulullah turun dari unta dan mengimami sholat Jumat pertama di tanah Madinah. Di hadapan para sahabat dan penduduk yang ikut bergabung, Rasulullah berdiri di atas tanah berdebu dan menyampaikan khutbah yang menggugah hati. Dengan suara lembut tetapi penuh kekuatan, beliau bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah.
Sambutlah Islam dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Sebarkan kebaikan, jalin persaudaraan, dan lindungi yang lemah. Sesungguhnya, kemenangan ada dalam ketakwaan. Suara beliau mengalir seperti cahaya yang menyinari hati mereka yang mendengarnya. Para sahabat yang ikut sholat Jumat pertama di Madinah merasa seolah-olah beban berat yang selama ini mereka tanggung di Mekah akhirnya terangkat. Di kejauhan, tampak lautan manusia menunggu dengan penuh harap. Hari itu bukan sekadar kedatangan seorang pemimpin, tetapi lahirnya sebuah peradaban baru di tanah yang kini disebut Madinatur Rasul, kota Rasulullah. Setelah menyelesaikan salat Jumat di lembah Bani Salim bin Auf, Rasulullah dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju pusat Madinah. Udara terasa lebih sejuk dibandingkan sebelumnya, seakan-akan angin pun ikut membawa kabar gembira bahwa utusan Allah telah tiba di tanah yang kelak menjadi pusat cahaya Islam. Berita kedatangan Rasulullah telah tersebar di seluruh pelosok Madinah. Setiap orang lelaki, wanita, hingga anak-anak keluar dari rumah mereka, berdiri di sepanjang jalan, berharap bisa melihat wajah manusia paling mulia yang mereka rindukan. Dari kejauhan, debu beterbangan akibat iring-iringan perjalanan membuat hati mereka semakin berdebar. Seorang ibu menarik tangan anaknya, menunjuk ke arah rombongan. "Itu dia, Rasulullah telah datang." Bisiknya penuh haru. Anak-anak kecil berlarian di jalanan, mengangkat tangan mereka ke langit dan menyanyikan syair penyambutan yang menggema di seluruh kota. "Telah terbit bulan purnama di atas kami dari lembah Wada, maka wajiblah bagi kami untuk bersyukur. Selama ada orang yang menyeru kepada Allah." Mata Rasulullah berkaca-kaca melihat pemandangan itu. Setelah bertahun-tahun mengalami penindasan, hinaan, dan pengusiran di Makkah, kini beliau disambut sebagai seorang pemimpin, seorang yang dicintai, dan seseorang yang mereka siap lindungi dengan segala yang mereka miliki. Setiap kali Rasulullah melewati sebuah rumah, para pemiliknya berusaha menghentikan untanya. Mereka ingin menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah bagi Rasulullah. "Ya Rasulullah, tinggallah di rumahku. Aku akan melayanimu dengan segenap jiwa dan ragaku." Seru salah seorang sahabat dari kaum Ansyar. Yang lain pun tidak mau kalah. "Tidak ya Rasulullah, rumahku lebih luas. Engkau akan lebih nyaman tinggal bersamaku." Namun Rasulullah tersenyum lembut dan berkata, "Biarkan ia berjalan, karena ia sedang diperintahkan oleh Allah." Unta Rasulullah terus melangkah dengan tenang di antara lautan manusia yang penuh harap. Semua orang menahan napas, menunggu di mana hewan tersebut akan berhenti. Dengan langkah anggun, unta itu tiba-tiba berlutut di atas sebidang tanah kosong. Seolah mendapat isyarat dari Allah, ia bangkit kembali, berjalan beberapa langkah, lalu kembali ke tempat semula dan duduk diam. Rasulullah turun dari punggung unta dan bertanya, "Siapakah yang rumahnya paling dekat dengan tempat ini?" Maka Abu Ayyub Al-Ansyari, seorang lelaki dari kaum Ansyar yang penuh kebaikan, maju ke depan dan berkata, "Aku ya Rasulullah." Dengan penuh ketulusan, Rasulullah berkata, "Maka disinilah tempat tinggalku." Wajah Abu Ayyub bersinar penuh kebahagiaan. Tidak ada kehormatan yang lebih besar baginya selain menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal Rasulullah. Dia segera mengantar Rasulullah masuk ke rumahnya yang sederhana, namun dipenuhi dengan cahaya keberkahan. Beberapa hari setelah menetap di Madinah, istri Rasulullah, Saudah, tiba bersama kedua putri beliau, Fatimah dan Ummu Kulsum. Selain itu, Usamah bin Zaid, Ummu Aiman, serta Abdullah bin Abu Bakar yang membawa keluarga Abu Bakar juga ikut hijrah ke Madinah. Saat melihat keluarganya tiba dengan selamat, Rasulullah mengangkat tangan ke langit dan berdoa, "Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah. Bahkan lebih dari itu, berikanlah kesehatan bagi kami, berkahilah takaran dan ukurannya, serta jauhkanlah penyakit demamnya dari kami, dan tempatkanlah di Jufah." Doa Rasulullah adalah bukti betapa dalam cintanya kepada kota yang baru saja ia singgahi. Sebuah kota yang akan menjadi pusat peradaban Islam, kota yang kelak akan menyebarkan cahaya ke seluruh dunia. Hari itu, fase pertama kehidupan Rasulullah telah berakhir. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau kini memulai perjuangan baru di Madinah.
Disinilah Rasulullah akan membangun masyarakat Islam yang sesungguhnya, menyatukan kaum Ansyar dan Muhajirin, serta menjadikan Islam sebagai sistem hidup yang sempurna. Saat matahari mulai terbenam, Rasulullah berdiri di depan para sahabatnya yang berkumpul di sekitar rumah Abu Ayyub. Dengan suara penuh keteguhan, beliau bersabda, "Wahai saudaraku, hari ini kita telah tiba di tempat yang aman. Namun ingatlah, tugas kita belum selesai. Kita akan membangun Madinah sebagai kota Islam, kota yang dipenuhi keadilan, kedamaian, dan kasih sayang. Kita akan hidup bersama sebagai satu umat, satu saudara dalam naungan Islam." Para sahabat yang mendengar ucapan itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Hati mereka bergetar, menyadari bahwa mereka sedang menjadi saksi sebuah sejarah baru yang akan mengubah dunia. Di langit Madinah, bintang-bintang bersinar lebih terang malam itu. Seakan-akan mereka ikut bersaksi bahwa Islam telah menemukan rumahnya dan perjuangan Rasulullah baru saja dimulai. Dengan tibanya Rasulullah di Madinah, fase dakwah di Mekkah telah berakhir dan fase membangun masyarakat Islam di Madinah telah dimulai. Hijrah bukan hanya sekadar perjalanan fisik, tetapi juga simbol dari pengorbanan, perjuangan, dan kemenangan bagi kaum muslimin. Kini Rasulullah dan para sahabatnya tidak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka telah menemukan tempat di mana Islam dapat tumbuh dan berkembang dengan bebas. Hari itu, bukan hanya Rasulullah yang hijrah ke Madinah, tetapi juga cahaya Islam yang mulai menyinari dunia. Madinah tidak lagi sekadar sebuah kota, ia telah menjadi pusat peradaban Islam, kota yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam.